Donny Tri Pamungkas dan Jens Reven dipastikan pensiun alias tidak membela timnas Indonesia U20 seusai Piala Asia U20 2025 karena alasan khusus. Skuad Garuda Nusantara meraih hasil negatif di Piala Asia U20 2025, di bawah harapan yang mana adalah lolos ke Piala Dunia U20 2025. Timnas Indonesia U20 punya 3 pemain yang layak dipanggil ke tim U23 asuhan Gerald Vandenburg. Tim asuhan Indra Syafri hancur lebur usai kalah 0-3 dari Iran pada pertandingan pertama, kemudian ditekuk 1-3 oleh Uzbekistan yang memastikan kegagalan lolos. Timnas Indonesia U20 sudah tidak bisa menyelamatkan tiket ke babak perempat final Piala Asia U20 2025 saat menghadapi Yaman pada Rabu, 19 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Laga tersebut berakhir imbang tanpa gol, yang mana memastikan Garuda Nusantara finish di peringkat ketiga grup C. Catatan timnas Indonesia U20 hanya unggul dari Yaman dari segi selisih gol, namun Yaman sejatinya tampil lebih baik di atas lapangan. Bagaimanapun, kiprah Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2025 sudah dipastikan berakhir malam ini, dan sejumlah pemain dipastikan tidak akan membela timnas Indonesia U20. Salah satunya adalah Donny Tri Pamungkas, kapten dari timnas Indonesia U20 yang sudah membela Garuda Nusantara dalam 29 kali kesempatan. Donny Tri sudah diandalkan di tim U20 sejak era Shin Tae-yong. Dia bahkan ikut di Piala Asia U20 2023 lalu yang dipimpin oleh ST. Angkatan berikutnya untuk tim U20 akan dibatasi dari segi usia, dan mereka yang sudah berusia 20 tahun tak mungkin lagi melanjutkan kiprah di timnas Indonesia U20. Jika timnas Indonesia U20 melaju hingga Piala Dunia U20 2025, maka Donny Tri masih diizinkan bermain. Namun, karena sudah dipastikan gugur, maka sang bek kiri Persija Jakarta sudah tidak diizinkan bermain untuk angkatan berikutnya. Selain Donny Tri Pamungkas, ada 2 pemain lainnya di skuad Garuda Nusantara yang sudah berusia 20 tahun dan dipastikan tidak bisa dipanggil lagi setelah turnamen ini. Mereka adalah Tony Firmansyah dan Aditya Warman. Mereka yang berusia 19 tahun namun lahir di tahun 2005 juga tidak akan bisa bermain lagi di angkatan berikutnya. Jens Reven termasuk dalam kategori ini. Dia akan berusia 20 tahun pada bulan Oktober mendatang, sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk bermain bagi tim U20. Jens Reven belak-belakan sudah pantau Yaman dari jauh hari dan yakin timnas Indonesia U20 bisa akhiri Piala Asia U20 2025 dengan manis permainan. Berikutnya, para pemain kelahiran 2005 ini bisa bersaing untuk mendapatkan panggilan dari tim U23 yang bakal diasuh Gerald Vandenburg. Timnas Indonesia U23 bakal memiliki jadwal bertanding pada tahun ini untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memberikan bocoran pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk melawan Australia dan Bahrain. Dikatakan Sumarji, pelatih Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain ke timnas Indonesia dan bakal ada nama baru. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penting pada bulan Maret 2025 mendatang. Pertama, Timnas Indonesia akan bakal bertandang ke markas Australia pada 20 Maret. 5 hari setelahnya, giliran menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kini menjelang laga tersebut, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memberikan bocoran soal perkembangan persiapan skuad Garuda. Dikatakan Sumarji, nantinya akan ada 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. 27 pemain tersebut terdiri dari pemain abroad serta pemain yang merumput di Liga 1. Kemarin hasil rapat itu ada 27 pemain yang akan dipanggil,
kata Soemarji dikutip pada Rabu, 19 Februari 2025. Akan tetapi itu nanti difinalisasi lagi apakah tetap 27 pemain atau hanya 26 saja, sambungnya. Lebih lanjut, Soemarji pun memberikan bocoran akan ada nama-nama baru yang dipanggil Patrick Kluivert. Nama-nama tersebut berkat hasil pengamatan Patrick Kluivert saat mengamati pertandingan Liga 1. Meski begitu, Soemarji enggan menyebutkan nama pemain baru tersebut. Ada pemain yang akan menarik, kata Soemarji. Nanti akan disampaikan pada hari berikutnya, ucapnya. Kemudian Soemarji mengatakan bahwa skuad timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada 15 Maret 2025. Pemain yang berkumpul pada tanggal tersebut adalah yang merumput di Liga 1. Sedangkan pemain yang berkarir di luar negeri akan kumpul langsung di Australia pada H2 pertandingan atau tepatnya tanggal 18 Maret. Kami akan berkumpul tanggal 15 Maret 2025 di Jakarta, kata Soemarji. Ia yang dari Eropa langsung ke Australia, lanjutnya. Nantinya, tim ofisial timnas Indonesia akan lebih dahulu terbang ke Australia pada tanggal 15 Maret, sedangkan pelatih dan pemain baru akan menyusul sehari setelahnya. Jadi yang jalan dahulu ke Australia itu tim ofisial timnas Indonesia, jelas Soemarji. Baru tanggal 16 Maret 2025, saya, tim pelatih, dan pemain yang bermain di Liga 1 akan berangkat ke sana, tutupnya. Seperti diketahui, laga melawan Australia dan Bahrain sangat krusial menentukan nasib timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan koleksi 6 poin. Sebelumnya, Patrick Kluivert sendiri menargetkan 4 poin dari pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Rinciannya yakni mendapat hasil seri di markas Australia dan meraih kemenangan atas Bahrain di kandang. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, meminta maaf kepada publik tanah air usai gagal membawa timnya bersinar di ajang Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak perempat final. Jens Schraven dan kawan-kawan hanya memperoleh 1 poin dari 3 pertandingan. Timnas U20 Indonesia kalah 0-3 dari Iran dan 0-3 dari Uzbekistan. Satu-satunya poin Garuda Nusantara diperoleh di laga pamungkas yang sudah tidak menentukan lagi kontra Yaman, 0-0. Kegagalan tersebut membuat pelatih berusia 62 tahun siap bertanggung jawab kepada publik tanah air. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia usai gagal membawa timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Dirinya meminta maaf usai gagal memenuhi target ketiga dari PSSI, yaitu lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025, ujar Indra Syafri usai pertandingan lawan Yaman, Rabu, 19 Februari 2025. Saya menerima tim ini dari bulan Desember 2023. Dalam 1 tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama juara AFF. Target kedua harus lolos Piala Asia dan target ketiga harus lolos ke Piala Dunia. Dari ketiga target itu saya tidak bisa mengantarkan tim ini lolos ke Piala Dunia. Sekali lagi saya mohon maaf, lanjutnya. Indra Syafri juga berterima kasih kepada PSSI yang mendukung seluruh program timnas U20 Indonesia sebelum terjun ke Piala Asia U20 2025. Karena itu, dirinya juga minta maaf kepada PSSI usai gagal memenuhi target yang ditetapkan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada PSSI yang mensupport roadmap saya, ujar Indra Syafri, dan semua program latihan saya. Oleh sebab itu saya juga minta maaf pada PSSI yang saya belum bisa memenuhi target untuk lolos ke Piala Dunia, imbuhnya.
Dirinya mengaku menyerahkan nasib sepenuhnya kepada PSSI usai gagal membawa timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Selain evaluasi, Indra Syafri juga siap menyerahkan jabatannya sebagai pelatih kepala. Pria 62 tahun tersebut juga siap jika dicopot sebagai jabatannya sebagai pelatih kepala. Mengenai hal-hal yang apakah Daya harus dievaluasi atau harus diganti dan lain sebagainya, ujar Indra Syafri. Saya menyerahkan sepenuhnya pada PSSI. Jangankan diganti, karena ini tugas negara, apapun resiko dari kegagalan ini saya secara kesatria bertanggung jawab. Jadi, apapun bukan hanya pergantian pelatih, saya siap untuk itu, lanjutnya. Usai lawan Yaman, Timnas U20 Indonesia pulang ke tanah air.